Wah, ini nah, ini gue juga memang nggak biasa naik ya. Jadi agak takut-takutan juga. Jadi ini kalau kita lurusin totalnya 344 cm ya, kurang lebih sekitar 3,5 cm. Nah ini makanya kalau kita lurusin nggak bisa ya. Ini ceiling kita cuma hanya 2,9 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah ini reviewnya memang harus di luar karena memang yang gue review agak cukup besar ya. Nah beberapa waktu lalu ya kita udah pernah nge-review yang namanya tangga ya. Dan semua tangga ya, kebetulan sekali semua tangga yang pernah gue review itu baik bentuknya apapun ya, desainnya apapun itu dari brand Molar. Dan sebetulnya jauh sebelum gue dulu menjadi reviewer alat ya, dulu gue pernah beli tangga teleskopiknya itu Molar dulu. Nah, kalau menurut gue memang jauh lebih ramah di kantong ya. Nah, jadi waktu itu gue pernah pakai dan sampai sekarang masih gue pakai itu tangga. Jadi kebetulan memang sudah punya cukup banyak tangga ya. Tapi kebetulan ada beberapa pekerjaan yang sedang gue lakukan ini gue membutuhkan tangga yang cukup tinggi mungkin, dan yang teleskopik tempo hari itu kurang tinggi, kalau nggak salah sekitar 3,5 meter aja ya, kurang lebihnya gue juga lupa karena itu gue beli di tahun 2018 ya. Itu udah lama banget, udah berapa tahun tuh tangga, sampai sekarang masih ada, dia masih hidup aja ya. Oke. Kali ini di sebelah kanan gue sudah ada tangga Molar, tapi dia bukan teleskopik ya, dan banyak banget sebenarnya jenisnya dari tangga Molar. Dia foldable ladder ya, jadi ini tuh tangga yang bisa kita fungsikan seperti Steiger ya, seperti Steiger. Jadi banyak sekali Molar, dan seperti gue katakan ya, lu cukup berhenti di satu brand ya, Molar itu udah bisa memenuhi untuk semua kebutuhan lu ya, bukan cuma hanya support tools ya. Ini mungkin buat gue ini adalah alat pembantu ya, alat pembantu untuk kita bekerja ya. Itu Molar udah sangat lengkap banget, tangganya dari mulai yang industri sampai yang home use itu semua sudah disediakan sama Molar ya. Sampai mungkin kalian yang teknisi AC dan lain sebagainya, itu ada tangga Molar yang modelnya dilipat kecil banget dan dia seperti hanya balokan aja. Nah itu udah pernah kita review juga, lu bisa klik linknya di atas sini. Oke, dan di sebelah kanan ini dia size-nya di 4x6 ya. Ini dari brand Molar. Nah ini dia packagingnya. Nah ini luar biasa, jadi packagingnya juga sangat rapi sekali ya. Nah ini dia, jangan dimakan ya tulisannya. Dan satu hal lagi ya, ini Molar dengan tipe ya MLR SAAL 406W. Nah nanti gua akan sertakan untuk link pembeliannya, dan kita akan buka dulu. Nanti gua akan spill ke kalian untuk harganya di berapa kira-kira untuk tangga berkualitas ini. Oke, berikut spesifikasi dari si tangga tersebut ya. Jadi di sini udah aluminium ya untuk bahannya. Di sini kuantitinya 1 piece ya, dan di sini dia memiliki berat hanya di 17,2 ya. Ini beserta packagingnya. Kalau untuk tangganya sendiri hanya di 16,8. Cukup ringan, gue bisa katakan 183 kali 27 kali 38 ya. Dan di sini ada 4 kali 6 step ya. Nah ini dia posisi dalamnya, jadi dia masih terbungkus juga, jadi dia kayak double packaging ya. Nah di sini kalau kita bisa lihat ya, ini harus baiknya tangga itu kalian baca dulu untuk spesifikasi dan yang lain-lainnya, karena kalian harus menghitung bobot. Jangan sampai gini, kadang-kadang nanti pas kalian tangganya meleot jatuh ya kan, kalian nyalahin, oh tangganya nih jelek, mereknya apa. Dan kadang-kadang nih tangga begini yang sering rusak adalah penggunanya yang tidak paham. Contoh, kadang-kadang engsel di bagian positioning lipatnya itu mereka main tarik ya, mereka nggak tahu makainya ya. Nah nanti akan mengakibatkan rusak. Nanti kita akan coba sama-sama belajar di tangga ini ya. Jadi ini dia, di sini ada maksimalnya di 150 kilo ya, di 150 kilo, dan ini dia posisinya belum terpasang untuk bagian kakinya. Jadi kita harus pasang dulu bagian kakinya. Tidak sulit ya, mudah kok untuk pemasangannya. Dan
Di sini yang disebut 4x6 itu dia ada 4 poros ya, ada 4 pilar ya. Dan 6 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi stepnya ada 6. Yang disebut 4 itu adalah 4 tihang. Jadi seperti ini dia ada 4 apa ya, 4 lonjor ya kali ya kalau kata orang Betawi. Oke, nah ini dia. Kita langsung buka dulu, dan satu hal lagi ya, untuk tangga seperti ini kalian bisa dapetin range angkanya di sekitar 1,4 sampai 1,8 juta tergantung kalian membelinya di toko yang mana. Nanti gua akan bantu kalian untuk gua menyertakan link pembeliannya, kalian harus cek di deskripsi. Kita akan buka dulu dan kita akan install kira-kira build quality-nya seperti apa. Oke, guys, jadi ini sudah terpasang ya. Jadi kita cuma hanya cukup untuk memasang bagian kakinya aja ya, bagian kakinya. Nah, memang melainkan sebetulnya gini, bisa nggak sih meluruskan tangga ini sendiri? Bisa banget sebetulnya ya. Tapi hanya saja memang kalau misalnya kita ada partner, ini akan jauh lebih mudah pada saat kita ngelurusin si tangga tersebut. Nah, jadi gini, ini versi yang terbaru yang dimana di bagian depan ini dia sudah memiliki roda. Nah, sebelah roda ini adalah fungsinya ya. Jadi pada saat kalau kita ingin mobile ya, kita ingin mobile itu kita jauh lebih enak ya. Misalnya anggap kita sendiri ya. Nah, ya. Jadi kita mobile ini jauh lebih enak ya. Nah, jadi istilahnya kita nggak nyeret-nyeret ya. Nah, ya seperti itu. Nah, tangga gue sendiri pun sebetulnya masih oke banget. Hanya saja karet untuk di bagian kaki ini ya, dia sudah ada yang hilang ya. Nah, sebetulnya banyak ya, itu bisa dijual terpisah, kalian bisa cari. Nah, jadi seperti ini. Step yang pertama adalah tangga ini bisa posisi A biasa ya. Jadi seperti ini. Nah, dan gue pastikan ke kalian untuk save-nya si tangga tersebut ya. Jadi pada saat umpama ini gue lipat kembali ya. Nah, jadi gini. Tangga pada saat posisi seperti ini ya, jangan pernah misalnya, aduh, gua ngebuka tangga kayak gini aja deh. Ini nggak disarankan. Atau buka sedikit lagi deh kayak gini, nggak disarankan juga ya. Jadi untuk engsel yang di posisi atas ini sebetulnya kalau kita ngomong dari sisi safety-nya, tangga ini dibuat sudah se-safety mungkin buat kalian yang menggunakan. Terkadang yang menggunakannya ini ya lebih pinter tangganya daripada yang menggunakan. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Banyak hal, banyak kejadian yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahkan karyawan gue sendiri pun seperti itu, ya kan? Nah, ini dodol namanya ya, guys. Jadi gini, pada saat kita tangga ingin kita buka satu sisi, pastikan kalau kita buka itu dia sampai nyeklek ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Nah, kalau dia sudah nyeklek seperti ini bisa dipastikan poros si tangga tersebut udah benar-benar bisa dipastikan kuat ya. Baru kita melangkah naik. Nah, jadi harus dibedain. Ini dia harus ngeklik dulu. Dan untuk posisi nutupnya, terkadang ini posisinya masih seperti ini, dipaksa untuk nutup. Sambil didorong, sambil ditarik. Nah, ini sebetulnya cuma hanya satu aja. Kalau yang punya gua teleskopik, dia modelnya as. Jadi satu kali tarikan bekerja untuk dua-duanya. Kalau ini dia masing-masing punya tarikan sendiri ya. Contoh yang sebelah sini kita tarik. Nah, sebelah sini kita tarik ya. Pada saat kita tarik si pelatuknya ini dia akan mundur. Nah, oke, setelah seperti ini baru kita lipat. Jangan dia posisi belum mundur ke belakang, kita udah paksakan untuk lipat. Nah, itu sering kali rusak di bagian sini memang. Nah, jadi seperti ini. Jika dirasa sudah, nah baru ya. Nah, jadi pada saat kita lipat seperti ini, kita udah nggak usah megang lagi posisi atas. Jadi tarik aja sekali, trek ya. Nah, baru kita lipat. Nah, ini gue ulangi sekali lagi. Oke, seperti ini ya. Tarik. Nah, dia sampai kebuka, sudah ya, sudah nyeklek posisi ke atas. Kita udah selesai, kita tarik seperti ini. Tarik satu, tarik dua, kita lipat sendiri. Nah, sebetulnya sangat mudah jika kita pahami ya. Cuma terkadang orang cuma hanya ngelihat tangga pengen buka aja. Nah, ini banyak sering kali terjadi. Oke? Nah, jadi dia bisa posisi A ya, baik dari mulai sebelah kanan sini atau kita mau arah sebaliknya. Umpama ya.
dari sebelah sini ya. Dari sebelahnya juga kita kepengen. Misalnya dari sini dia bukanya bisa juga dia kanan kiri itu bisa. Oke, nah sudah nyeklek ya. Oke, dirasa cukup. Nah, seperti ini sudah. Nah, misalnya kita pengen buka, Bang, untuk dua-duanya atau kita pengen posisinya pengen seperti Esteger. Nah, ini bisa ya. Kita buka seperti ini. Oke. Nah, lalu kita giniin ya. Dan ini panjang banget, sumpah. Ya, oke. Nah, ditarik posisinya. Nah, kita tarik sekali, dia nyeklek ya. Nah, ini kita tarik sekali, dia nyeklek posisinya. Nah, ini biasanya untuk 2 bidang ya. Bisa di sini atau 2 orang sekaligus. Nah, di saat kita pengen bikin Esteger ya. Nah, atau kita mau bikin posisi gawang. Nah, ini kita tarik lagi sekali. Oke. Tarik lagi sekali. Nah, jika dia macet nih, seperti ini, ya. Nah, kita kendorkan sedikit posisinya, atau kita lebih tarik lagi. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah, taikin lagi ke atas, ya. Nah, di saat kita taikin ke atas seperti ini, posisi ini dia akan meliuk, ya. Nah, posisi ini dia akan meliuk, ya. Nah, ini kita terusin, oke. Nah, di sini kita usahakan kita kendorin lagi. Oke. Nah, ini kita benggang dulu. Nah. Nah, ini dia jadi posisinya ya. Sebetulnya dia ada stepnya ya. Jadi kalau misalnya kalian tadi putar posisi kayak gua, kalian tarik ya, itu dia positioningnya udah pasti sesuai dengan yang udah dituju gitu. Gimana ya menjelasinnya ya? Jadi kalau dia belum klik itu berarti dia belum sesuai dengan positioningnya ya. Jadi artinya kita nggak usah kayak ini ya, ngukur poros posisi ini ya. Nah, ini dia kalau misalnya dia udah ngeklik ya, posisinya tuh udah pasti ya. Jadi kayak di bagian kiri sini, kadang-kadang kita bingung. Misalnya kalau kalian bingung pas tadi lagi ngebuka gini, nih seberapa derajat ya? Nggak usah ditanya berapa derajat, tarik aja. Nanti kalau dia udah posisinya ngeklik ya, seperti tadi di awal video gue jelaskan, nah itu dia berarti posisinya udah sesuai. Nah, seperti itu. Nah, dan ini posisinya cukup panjang. Memang kalau misalnya kita positioning mau membuat Esteger ya, ini agak sedikit sulit ya. Tapi memang dikarenakan tempat gue juga tidak besar ya, jadi agak sedikit sulit. Kalau misalnya kita di tempat yang luas ya, ini sebetulnya gampang. Step awal kita tinggal ngelurusin dulu aja ya. Kalau misalnya memang kita sendiri, tapi kalau misalnya kita ada partner, ini akan jauh lebih mudah ya. Nah, jadi kalau untuk posisi Esteger ini, dia memiliki ketinggian itu ya, jadi 167,5 itu ya, iya ya mirip-mirip ya, setinggi gua lah kurang lebihnya ya. Kalau menurut gua, ini gue juga nggak tahu nih kuat apa enggak. Ya, ini gue juga belum nyoba. Tapi seharusnya kuat, dan gua harus pastikan ke kalian, positioning ini dia harus posisi berada di kunci. Makanya di sini ada gembok terkunci dan ada posisi lambang gembok terbuka ya. Nah, ini kalau udah posisi ini seharusnya aman, dan kita harus pastikan juga di semua sudut udah posisi kekunci ya. Jadi jangan dulu buru-buru kalian naik ke atas ya, tapi posisinya tidak terkunci. Nah, ini yang membuat jadi bahaya. Nah, ini kita akan coba. Wah, ini nah, ini agak, gue juga memang nggak biasa naik ya, jadi agak takut-takutan juga ya. Tapi ini kurang lebih ya, ini seharusnya kuat. Tapi memang gini, kenapa agak goyang-goyang gini ya, ini sangat diwajarkan karena sekali lagi ini dia ke knockdown ya. Jadi ada adjusternya, bisa di setel. Jadi automatically dia nggak bisa kokoh banget diem seperti misalnya kita layaknya membuat Esteger dari
kayu balok ya. Nah ini tetap nggak bisa ya. Jadi kalau kita bilang kuat apa enggak, insya Allah kuat. Tapi ini mungkin enaknya kali ya, buat nyangga di bagian atas ini kita pakai papan lagi mungkin jauh lebih enak kayaknya. Jadi kalau pakai papan tuh maksudnya untuk mijaknya ya, untuk memijaknya ini akan jauh lebih enak seharusnya gitu. Dan ini benar-benar tinggi banget nih. Tapi nggak tahu nih, di sini ceiling gua plafonnya cuma hanya kalau nggak salah sekitar 2,9 meter. Ini kalau kita tinggiin sanggup apa enggak nih ya. Oke, ini mungkin gua nggak nyoba sampai tengah ya. Ini agak parno juga, gua agak lumayan takut ya. Takut ya karena pribadi gue sendiri sih ya, bukan karena memang tangganya kuat. Tapi insya Allah ini tangganya kuat seharusnya ya. Nah seharusnya ini dia kuat. Nah nggak mungkin lah dia membuat desain Steiger seperti ini tapi dia nggak kuat ya. Ini gue rasa nggak mungkin. Seharusnya dia kuat ya. Oke deh, waduh, gue memang kalau suruh manjat-manjat begini karena basically-nya nggak ada darah kunyuk ya. Jadi kita agak sedikit parno juga. Mungkin kalau yang ada darah kunyuk ini berani dia naik ke sini nih. Ya ini kalau dibobotin dengan bobot gua saat ini 81 kilo ya. Ini kalau kita bebankan begini, ya dia memang agak turun ya. Posisi ini kalau kalian bisa lihat ya, di posisi sini ya. Nah, ya dia agak turun ya. Agak turun artinya bukan turun apa ya, melengkung ya, agak sedikit melengkung, ngondoy ya. Tapi dia balik lagi ke posisi awalnya. Seharusnya dia kuat banget. Ini klingnya juga dia berbeda ya. Ini paku rivet juga tapi dia rivetnya berbeda nih ya. Berbeda dari yang lain. Dan ini kalau ngelihat konstruksi dia lebih kokoh daripada yang teleskopik ya. Memang beda. Jadi tangga itu gue perhatiin dibagi beberapa lebih ke fungsi ya. Sama lebih ke hand carry pada saat kita bawa. Mungkin kalau teleskopik itu lebih punya keuntungannya dia mudah untuk dibawa kemana-mana karena dia bisa diperpendek ya, ya seperti itu. Oke, ini kita akan coba posisi ke atas ya, tapi kayaknya nggak nyampe loh ini ya. Kalau kita lihat ini posisinya, kalau kita ke atasin dia nggak nyampe, ini akan lebih ini posisinya. Kita akan ukur aja deh ya, nggak usah kita luruskan. Jadi di sini kalau kita coba ukur ya, 176 dan kalau gue taruh di posisi as ini ketemu dengan as lagi sama tadi dari bawah ke atas 176, dari titik center sana ke titik center sini 168 ya. Jadi ini kalau kita lurusin totalnya 344 cm ya, kurang lebih sekitar 3,5 cm. Nah ini makanya kalau kita lurusin nggak bisa ya. Ini ceiling kita cuma hanya 2,9 meter. Nah, jadi ini kita reviewnya kita nggak bisa lurusin. So, ini kalau kita mau lurusin, ini tinggal kita positioningnya kita buka lagi ya. Nah, ini kayak... Jadi gini ya, kalau misalnya dia posisinya agak macet kayak gini ya. Nah, ini kita biasanya dicari dulu ya. Diselah dulu. Diselah tuh maksud gue cari selahnya. Dia kadang-kadang sama kayak kunci sok ya. Kadang-kadang kalau kita pakai itu udah terlalu kenceng. Nah, itu dia istilahnya karena udah ada bobot tadi posisinya dia kejepit jadinya. Nah, ini istilahnya mungkin kita kendorkan dulu. Nah, ya. Nah, jika udah dicari posisinya, nah dia udah mau kan. Nah, ini kita bisa lanjutin ke atas untuk meluruskan posisi A yang tadi per satu sisinya di 3,5 meter. Jadi kalau posisi tangga ini diluruskan, totalnya itu berarti di 7 meter ya. Ini luar biasa tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya kita lurusin tuh dia di 7 meter. Lurus model kayak tangga zaman kecil gua dulu yang dari bambu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita mau, ini udah posisi terbuka, kalau kita mau lipet ya kita ke bawahin, kalau kita mau lanjut di posisi A ini kita ke atasin. Ya, karena ini tidak cukup kita langsung lipat aja ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tinggal kita lipatkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang ada posisi yang suka apa ya? Suka keras ya. Suka keras ya, atau enggak dia suka nggak mau ke belakang. Jadi harus di hold seperti ini, kita nahan seperti ini ya. Karena memang mekanisme dalam ini kurang lebih seperti handle ratchet ya. Jadi kadang kalau misalnya dia udah ngeklik, udah pas, udah kita kasih bobot kenceng, jadi dia kadang-kadang nggak mau balik ya. Nah ini makanya tadi gua katakan harus
tangganya harus direnggangin atau ditutup lagi ya. Kita cari selahnya supaya dia ngendor lagi, baru kita buka ya, seperti itu. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin lebih ke fungsional ya. Lebih tepatnya, Bang, kalau tangga berarti gue cocoknya yang mana? Gue nggak bisa bilang kayak gitu ya. Semua tergantung kalian ya. Jadi lebih cocok atau lebih cenderung ya menggunakan tangga yang modelnya seperti apa. Tapi memang jujur kalau misalnya tangga yang seperti ini buat storage-nya kurang enak. Apalagi kalau misalnya kita taruh di rumah ya, ini agak sedikit makan tempat. Ya, kenapa gue bilang? Karena memang di sini posisi seperti ini aja dia sudah lebar ya. Nah, lo bisa lihat di sini ya. Posisinya ya udah tebel ya, terus udah gitu tinggi ya, cukup lebar juga ya. Nah seperti ini ya, dia lebarnya di 36 cm ya. Nah untuk lebar hambalannya dia di 31 cm ya. Nah ini di lebar dalamnya. Untuk total kesininya dia ada di 36 yang tadi gua katakan. Dan posisi berdiri seperti ini dia udah cukup tinggi ya, ini sekitar 170-an ini ya. Nah, 183 malah sampai ujung sini. Nah, jadi memang agak kurang enak untuk penyimpanan ya. Jadi, tapi gini, kalau misalnya kalian bingung, Bang, Molar punya nggak tangga yang lain? Banyak banget ya. Mulai dari tangga yang tadi gua katakan mudah dibawa-bawa ya. Salah satunya teleskopik dan salah satunya tangga folding itu yang biasa mungkin kalian belum pernah lihat ya tangga seperti itu. Itu gue udah pernah review juga. Untuk yang home use juga sudah ada Molar. Jadi memang banyak sekali macam tangga dari Molar. Dan untuk yang tipe ini Molar juga punya untuk yang stepnya lebih pendek. Misalnya, Bang, ini kayaknya gue ketinggian, Bang, gue butuh yang pendek aja. Ada juga di Molar ya. Artinya memang makanya gue katakan satu brand ya sudah cukup untuk melengkapi semua kebutuhan tools kalian, baik dari apapun itu, cutting tools, power tools, hand tools ya, sampai gue bisa katakan ini bisa dikategorikan mungkin ke special tools ya, sampai measuring tools ya, semua sudah ada di Molar ya. Luar biasa ya, keren banget. Oke, sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa cek di deskripsi untuk mendapatkan produk tersebut ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.